Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Paradigma 45, sahabat Paradigma 45 sebangsa setanah air. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, sahabat Paradigma 45, pada kesempatan ini saya akan menampilkan sebuah video yang cukup viral 1-2 hari ini, yaitu fenomenal, dan saya kira kenapa kemudian ini terjadi seperti ini, karena orang yang kemudian melakukan ini adalah orang yang begitu juga terkenal namanya di berbagai media, yaitu persoalan Gus Miftah kemarin yang bagi-bagi uang di Madura. Nah, bagi-bagi uang ini setelah dia melakukan klarifikasi di hadapan media dengan pengakuan bahwa itu adalah sedekah yang kemudian dibagikan oleh salah seorang saudagar sahabatnya, lalu dipanggillah dia dan dia disuruh oleh sahabatnya untuk kemudian membagikan uang tersebut. Nah, terlihat Gus Miftah dan viral di media membagikan uang ini yang pecahan 50, ada kemudian ibu-ibu, anak-anak yang dikasih 100, dan ada juga mungkin hanya dikasih sekitar 50 ribuan. Jadi kalau klarifikasinya kemudian alasan sedekah, saya kira itu kemudian tidak salah, karena siapapun kemudian punya hak, dan kalau punya kelebihan uang bisa bersedekah dan bisa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang melakukan ini adalah orang yang cukup terkenal, seorang Gus, seorang ulama, seorang ustaz yang cukup tersohor namanya di Republik ini. Namun salahnya adalah ketika beliau kemudian membagikan uang ini, ada semacam teriakan-teriakan yang cukup mengagetkan kita, yaitu dengan membentangkan kaos yang bergambarkan Prabowo Subianto. Nah, Prabowo Subianto ini adalah salah seorang capres pada Pilpres 2024 yang akan datang. Saya kira itu adalah sebuah kesalahan yang cukup luar biasa, dan teriakan-teriakan ini bahwa Prabowo sambil kemudian Gus Miftah ini membagikan uang pecahan-pecahan 50 tersebut. Kalau alasan sedekah, lalu kenapa kemudian ada kaos yang bergambarkan Prabowo Subianto dan teriak-teriak bahwa pilih Prabowo dan Prabowo Subianto? Nah, selain itu kemudian ada semacam yel-yel yang disampaikan dalam bentuk sholawat yang kemudian disampaikan oleh Gus Miftah, dan bahwa Madura kemudian harus memenangkan Prabowo Subianto. Jadi Gus Miftah ini entah sengaja atau tidak, entah sengaja disorot oleh media atau tidak, sengaja disiarkan atau tidak, saya kira ini adalah sebuah kesalahan, dan ini cukup melanggar undang-undang kepemiluan kita, undang-undang pengawasan kita, sehingga mungkin untuk keamanan dan ketertiban dari pemilu ini menuju Pilpres 2024 yang akan datang, maka Gus Miftah harus kemudian dimintai pertanggungjawaban oleh pihak-pihak terkait, yang dimana KPU maupun Bawaslu RI, sehingga masalah ini menjadi clear dan tidak ada semacam simpang siur yang menjadikan pemilu ini berbau tidak baik dan tidak enak dipandang mata seperti ini. Jadi ketika uang ini menjelang pemilu ini terus mungkin dibagi dan ditampilkan di berbagai media seperti ini seolah-olah aturan di negara kita ini diinjak-injak dan tidak dihargai, undang-undang kepemiluan tidak dihargai, undang-undang pengawasan tidak dihargai, terlebih tidak dihargai agama kita sebagai umat Islam, yang dimana soal sogok menyogok ini juga dilarang dalam agama. Apalagi ini cukup rawan dan sensitif terhadap lawan-lawan politik dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2. Sehingga klarifikasi mungkin yang disampaikan oleh Gus Miftah kemarin itu tidak cukup bagi kita semua, dan pihak terkait KPU dan Bawaslu harus menindak ini dan mendapatkan keterangan yang jelas apakah itu adalah sebentuk sedekah atau seperti apa. Namun saya kira ini adalah sebuah pelanggaran kepemiluan, karena pada saat dibagikannya itu uang, walaupun kemudian itu hanya pecahan 50, namun yang salahnya adalah lagi-lagi ada kaos yang bergambarkan Prabowo Subianto, lalu ada semacam yel dalam bentuk selawatan yang kemudian teriakan-teriakan bagaimana Madura bisa memenangkan Prabowo Subianto.
Ini yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang Gus Miftah yang tersohor sebagai kiai, sebagai ulama, sebagai Gus yang selama ini kita anggap bahwa beliau ini adalah pemuka agama yang sering menyiarkan bagaimana perkembangan Islam ke depan. Sehingga hal-hal ini harus ditindak tegas dan kita mau mendengar KPU dan Bawaslu RI itu bagaimana bentuk sikapnya terhadap kelakuan-kelakuan yang dilakukan oleh Gus Miftah dan tim-tim yang ada di barisan pemenangan Prabowo Gibran di nomor urut 2. Nah, sebelum lebih lanjut dan bagaimana perkembangannya, mari kita saksikan dulu seperti apa bentuk bagi-bagi uang dan bentuk yel-yel yang disampaikan oleh Gus Miftah berikut ini. Oke, saya kira telah kita saksikan bersama bagaimana Gus Miftah kemudian membagi-bagikan uang ini, lalu ada orang di tempat itu juga atau mungkin teman-temannya kemudian teriak-teriak mengatasnamakan Prabowo dan ada semacam kaos yang bergambarkan Prabowo Subianto. Jadi ini adalah sebuah kesalahan yang cukup fatal menjelang pemilu 2024 yang akan datang. Sehingga hal-hal ini seharusnya seorang Gus Miftah ini harus mampu menjaga sensitivitas kepemiluan ini sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena ini bisa saja digoreng oleh pihak lawan atau pihak nomor 3 dan nomor 1 sehingga menjadi bumerang buat Prabowo Gibran. Jadi kita bukan tidak senang dengan Gus Miftah, namun saya kira cara-caranya melakukan hal ini adalah salah cara yang salah dan saya kira ini cukup melanggar undang-undang kepemiluan kita, melanggar etika-etika kepemiluan kita. Sehingga harapan-harapan kita ke depan, Gus Miftah maupun ulama-ulama yang lain tidak boleh terlalu kemudian menampakkan diri keberpihakannya terhadap pilihan-pilihan tertentu. Kita berharap bahwa dalam proses yang wajar, karena saya menilai bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh Gus Miftah hari ini, membagi-bagikan uang dengan alasan apapun, namun ada kaos yang bergambarkan Prabowo Subianto, itu adalah sebuah kesalahan yang fatal dan sebenarnya tidak bisa ditolerir, sehingga itu harus mendapatkan teguran dari pihak terkait, KPU dan Bawaslu, termasuk teguran kepada paslon nomor 2 yaitu Prabowo Gibran, sehingga ini menjadi pelajaran buat yang lain, calon pasangan lain, dan tidak terjadi lagi. Dan kita inginkan pemilu ini berlangsung damai, aman, dan terkendali. Ya, saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.